Ya, Iya, teman-teman. Terima kasih Kobe. Namaste. Jangan buru-buru pergi, kita akan didongengin oleh Kokoroy, The Mythology of Hercules. Nggak tahu nih apa yang dia ceritakan. Nah, kita Kokoroy, Ya, sudah hadir. Nggak pakai jaket lagi. Oh, jangan deh, nanti dikiranya kedinginan terus lagi kalau mau siaran. Gitu. Oh, biar ada yang bisa menghangatkan. Aduh, ini lagi bingung materinya apa. Jadi ya tadi ya udah kita cerita aja dongeng. Kebetulan juga lagi belajar tentang topik ini. Lagi pas era-era pandemi terus kayaknya belajar tentang apa sih the deeper meaning dari Hercules. Itu kalau teman-teman mau dengerin ceritanya boleh, tapi saya belum menguasai seluruh aspek ceritanya. Jadi mungkin kita buat bersambung kalau memang berminat. Jadi kita siap-siap perbahan nih untuk dongeng sebelum tidur. Boleh, kalau mau direbahan. Tapi ceritanya jangan banyak-banyak ya, karena kan ada 12 cerita. Jadi ceritanya mungkin cerita pertama dan cerita kedua aja. Oh gitu. Iya, soalnya ada 12 dan 12 itu panjang sebenarnya. Nah, sebentar, prolognya sendiri. Kalau mitologi itu apa sendiri? Kalau dari kata mitologi. Jadi kan sebenarnya mit atau legenda. Jadi ilmu pengetahuan tentang legenda. Cuma kalau kita lihat legenda Yunani kan agak sedikit berbeda dengan legenda-legenda bangsa-bangsa lain. Karena sebenarnya kita bisa bilang setelah eranya Mesopotamia, China, India, itu Mesir, daerah-daerah Laut Tengah, Yunani, Romawi itu kan termasuk salah satu pusat kebudayaan yang lumayan kalau boleh dibilang salah satu penentu peradaban modern. Nah sebenarnya mitologinya mereka itu legenda-legenda itu ya mungkin bisa dibilang legenda rakyat misalnya, atau cerita tentang Zeus terus sama Hera yang kadang-kadang kehidupan berumah tangga mereka cukup unik gitu misalnya, atau mungkin ada beberapa yang suka dengan psikologi. Jangan dibohongin, ini dosa nanti, maksudnya bukan dosa nanti. Ketawa. Bukan, kalau kita belajar, misalnya saya dapatnya apa terus ngebohongin gitu kan, kalau saya nggak tahu bilang nggak tahu, nanti kalau saya beneran nggak pura-pura tahu, nanti pas dapat secret teaching jadi halu nanti. Mitologi itu kan cerita rakyat, berarti itu diturunkan secara lisan ya bro? Atau udah tertulis? Atau gimana? Nah itu sebenarnya kita terkadang bicaranya mungkin kalau di Indonesia ceritanya cerita rakyat buat anak-anak tidur, tapi sebenarnya banyak sekali yang kita kan nggak pernah tahu nih sebenarnya dulunya tuh cerita itu dibuat tuh asal muasalnya gimana. Contohnya seperti Hercules ini, nggak ada yang tahu sebenarnya. Saya juga baru pas ketika belajar beberapa katakanlah pengajaran yang lain gitu, sekolah-sekolah yang lain, itu ternyata Hercules itu cerita tentang perjalanan jiwa. Jadi itu kan nggak ada yang tahu gitu loh. Per ininya sebenarnya misalnya contohnya paling gampang, ketika kita bicara apa sih arti Hercules gitu kan, orang bilang oh itu that's the glory of Hera gitu kan, tapi sebenarnya Heranya apa? Hera itu sebenarnya soul. Dalam beberapa tradisi nyebutnya soul. Jadi ketika nyebutnya Herakles atau Hercules itu berarti kan pancaran jiwa dari seseorang gitu. Nah di situ tiba-tiba jadi kepikiran sebenarnya mitologi atau cerita-cerita rakyat itu sebenarnya itu memang cerita doang, terus apa ada pengetahuan di dalamnya atau memang ada pengajaran atau jangan-jangan rahasia gitu kan. Mungkin kalau Abe pernah belajar di misalnya beberapa tradisi tantra, tapi sorry saya nggak mendalami tantra, tapi pas ketika bersinggungan dengan pranic healing, pas kelas-kelas arhatic yoga itu beberapa literatur mengatakan kalau terkadang murid itu diajarkan oleh guru secara tidak langsung, tetapi melalui banyak hal. Salah satunya adalah cerita, mungkin juga patung, mungkin tiba-tiba intuisi, atau mungkin kalau yang beberapa tradisi Vajrayana nyebutnya terma. Cuma saya kira lebih sukanya dengan kebetulan lagi mempelajari tentang cerita-cerita rakyat, apa sih the meaning dari cerita-cerita rakyat, dan kebetulan tentang Yunani, dan kebetulan tiba-tiba di dalam... Halo, ada yang mau ditanya? Dan beberapa buku-bukunya Alice Bailey misalnya itu mencerita tentang Hercules, dan sebenarnya ketika kita bicara itu jadi legenda rakyat pada umumnya, dan ketika kita
memposisikan ternyata Hercules itu sebagai perjalanan seorang manusia untuk menjadi bersinar lah seperti matahari, itu sebenarnya butuh beberapa tahapan dan dia menciptakan 12 tahapan. Dan kalau diceritakan secara umum, biasanya agak sedikit berbeda dengan cerita yang memang khusus untuk para penjalan spiritual atau mungkin yang berjalan dalam kebijaksanaan, kalau mereka nyebutnya dari wisdom school misalnya. Jadi misalnya ketika kalau di Hercules dibilangnya petualangan pertamanya dia ceritanya tentang singa Nemesis misalnya. Singa Nemesis itu dia berjulat dan segala macam, tapi sudah selesai. Padahal sebenarnya kalau kita bicara the secret teaching-nya, misalnya pengajaran yang lebih dalam, ketika kita struggle dengan singa, itu sebenarnya apa sih yang diambil, jangan cuma ceritanya doang gitu. Nah itu sebenarnya, itu sih sebenarnya kenapa kita, mungkin saya sharing, karena kemarin juga bingung mau sharing apa, karena kalau teman-teman kebanyakan meditasi, nanti kasihan sebenarnya, karena kita ketika kita belajar meditasi, kita harus belajar mental structure di tubuh kita. Jadi kita belajar meditasi, menenangkan tubuh fisik kita, seluruh emosinya akhirnya lebih jernih, lebih terang. Jadi nggak ada gejolak, seperti nggak ada gejolak air di tubuh emosinya. Tapi kemudian di tubuh mentalnya kita harus pelan-pelan mendevelop itu pola, pattern, yang akhirnya nanti bisa mengembangkan kebijaksanaan kita ketika kita mengaplikasikan dalam hidup kita. Nah itulah sebenarnya gunanya legenda-legenda dan mitologi sebenarnya. Jadi karena teman-teman ketika kita bicara tentang, katakanlah ada kemarin kita bicara tentang konsep cerita dan kata-kata itu bisa merepresentasikan sesuatu yang metafisika. Metafisika bukan maksudnya gaib. Jadi misalnya saya ambil contoh, misalnya apa ya, barang-barang saya, misalnya bolpen gitu ya, ini bolpen, kita bilang bolpen. Mungkin sebenarnya secara fisik itu dia hanya sekedar untuk menulis di atas kertas atau apapun. Tapi ketika kita mengatakan bahwa ini bicara sesuatu yang kalam misalnya, sesuatu untuk menulis, maka kita bisa merepresentasikan ini sebagai sesuatu yang kita bisa writing apapun, bahkan ketika kalian bicara dream, impian, mau harapan, prosperity, dan segala macam, sebenarnya bisa menggunakan ini di mental structure. Itu sih sebenarnya. Tapi itu jadinya agak berat. Kita ini aja cerita-cerita dulu, jadi biar nggak terlalu tegang. Oh ya, Be, tolong ini ya, mau sharing dikit biar nanti ada gambar-gambar. Jadi nggak ngeliatin muka Roy terus kan kasihan. Jadi mesti ada gambar-gambar. Sharing ya. Iya, belum dikasih host. Mungkin Pak Indra atau Albert. Oh iya, ntar. Tapi kalau mau nanya-nanya sharing ini boleh ya, karena ini temanya nggak serius-serius banget. Oke. Ini saya ambil kebetulan ceritanya Hercules, agak sedikit berbeda dengan kalau teman-teman yang bicara, misalnya disebutnya adalah 12 tugas Hercules ataupun the 12 labors of Hercules misalnya. Mereka startingnya itu selalu mulainya singa Nemesis, cuma kita di dalam ini karena bicara soul journey, jadi bicara tentang perjalanannya Hercules sehingga dibuat dirubah. Seperti kita tahu terkadang kalau ada cerita-cerita yang memang zaman dulu karena dianggapnya rahasia, biasanya mereka membagi cerita antara yang untuk publik dan untuk yang internal mereka. Tapi mungkin sekarang trennya berubah jadi sebagian untuk publik. Jadi kita cerita sedikit tentang nanti perjalanan Hercules itu sebenarnya seolah-olah seperti orang itu berjalan menelusuri zodiak. Kalau mungkin beberapa yang familiar tentang horoskop, mulai dari Aries sampai ke Pisces misalnya. Jadi legendanya dulu, zaman-zaman dulu sekali. Kalau soul mau soul jiwa itu mau turun ke dunia, maka mereka melewati beberapa tangga tahapan. Jadi nggak bisa tiba-tiba cepluk jatuh gitu kan dari atas ke bawah, enggak. Tapi mereka menelusuri dulu beberapa, disebutnya di sini adalah 12, dan biasanya menelusuri dari tahapnya tuh range-nya. Mungkin kita bisa ambil hikmahnya dari Pisces sampai ke Aries, baru mereka terakhir ke dunia. Ketika mereka nanti menapaki jalan kehidupan ke pencerahan mereka mulai menapaki dari Aries ke Pisces. Nah, makanya karena dibilangnya seperti ini, maka ceritanya ketika biasanya rata-rata ketika katakanlah jiwa itu jatuh ke bumi atau turun ke bumi, mereka lupa sebenarnya jati diri mereka siapa. Makanya ini ada percakapan waktu itu Hercules dengan Minerva. Kebetulan Minerva ini beberapa kadang-kadang disebutnya sebagai Athena. Bertanyalah sebenarnya Hercules. Jadi setelah ceritanya di awal-awal setelah Hercules lahir, dan kebetulan waktu itu ibunya ibu tirinya Hera itu nggak suka sama Hercules, jadi selalu aja ada macam-macam dari yang
ketika dia lahir terus diganggu sama ular dan sampai punya masalah dengan istrinya sendiri meninggal, bahkan pembantunya juga nggak sengaja terbunuh waktu itu gara-gara nggak sengaja ngeliat Hercules itu terlalu kuat. Jadi pas ketika nggak sengaja mukul, akhirnya pembantunya itu meninggal. Nah waktu itu pas ketika stres dengan berbagai macam kehidupan, bahkan gurunya sendiri, guru Hercules namanya Chiron. Kalau misalnya teman-teman yang belajar di psikologi, mungkin kenal namanya Chiron, the wounded healer, jadi penyembuh yang terluka. Jadi ceritanya waktu pas Hercules itu belajar sama Chiron, jadi Chiron itu salah satu centaurus. Jadi centaurus itu seorang manusia, jadi tapi pinggang ke bawahnya kuda. Dan biasanya zaman dulu itu dikenal kalau yang namanya kaum centaurus atau yang jadi legendanya Sagittarius, itu mereka tuh terkenal yang paling bijak dan paling punya pengalaman. Jadi Hercules itu belajar ke mereka dan tanpa sengaja ternyata ngebunuh gurunya sendiri gitu. Jadi pas ketika, kalau teman-teman legendanya Hydra, namanya Hydra itu ular yang berkepala 9, itu ularnya itu bisa membunuh siapapun. Jadi orang tuh cuma kena dikit aja langsung mati. Nah waktu itu pas ketika lagi belajar mana, si Hercules iseng. Jadi pas ketika dibilang kita belajar mana, tapi akhirnya si Hercules ngasih ke darah Hydra ke mata panahnya. Belajar mana waktu itu sama si Chiron, dan nggak sengaja Chironnya kena lukanya, dan akhirnya Chironnya itu terluka. Cuma legendanya Chiron itu sebenarnya nggak mati, karena kan ada legenda Centaurus itu kalau dia punya keabadian. Jadi ketika dia terluka, ya akhirnya dia akan terus menderita. Makanya itu ketika ada legenda di sisi lain yang namanya Chiron ini, akhirnya dia melakukan perjalanan setelah mendidik Hercules, dan dia tuh belajar untuk menyembuhkan orang-orang lain, dan seiring dengan waktu akhirnya dia sembuh dan pulih. Jadi sebenarnya Chiron itu legenda the wounded healer atau penyembuh yang terluka itu banyak sekali. Jadi kalau healer yang tiba-tiba sebenarnya dia punya luka baik di dalam, di fisik dan segala macam, terus berasa kok kayaknya nggak sembuh-sembuh, mungkin tahapan berikutnya adalah belajar untuk menyembuhkan orang lain. Who knows, dari legenda Chiron ini bisa banyak dipelajari. Nah tapi tetap di sisi Hercules tuh mereka Hercules tetap stres karena pernah melukai gurunya, dan guru yang bijak itu, dan ngobrol akhirnya dengan si Athena atau Minerva. Terus dia tanya sama si Athena atau Minerva, siapa kamu gitu. Jadi bahasa gampang siapa lu sih gitu. Orang nyebut gue namanya Hercules atau Herakles, itu artinya the glory of Hera. Tapi gue sendiri nggak tahu sebenarnya apa sih artinya Hera itu. Terus dijawab sama si Athena, oh Hera itu sebenarnya soul, your psyche. Ya, terus kemudian sebenarnya itu adalah artinya pancaran dari sinar atau sinar dari jiwa. Nah, itu sebenarnya kenapa artinya Herakles. Terus ditanya lagi sama si Athena, bapak lu tuh siapa gitu kan. Terus si Herakles bilang, mungkin kalau di dalam legenda yang lain orang mengatakan, oh bapaknya Zeus gitu kan. Tapi pas ketika bercakap atau berdiskusi dengan Athena, si Hercules bilang, yang gue tahu itu bapak gue adalah sesuatu yang ilahi, yang disebutnya divine. Tapi gue itu nggak kenal sebenarnya bapak gue itu siapa. Tapi yang gue tahu adalah gue ini anaknya dia, gitu kan. Tapi kalau ibu, ya gue tahu ibu gue itu adalah yang tinggal di bumi, dan gue mengetahui dia karena hidup dengan sehari-hari. Kalau menurut legenda, dia dirawat oleh ibu dan ayah angkatnya di dunia, si Hercules. Nah kemudian ketika dia cerita, banyak sekali digali sebenarnya Hercules. Terus akhirnya dia bilang, ya sudah kalau gitu lu jalankan, lu mencari tentang diri lu sendiri, bahwa lu tuh sebenarnya adalah pancaran atau sinar dari jiwa. Jadi mulai carilah sebenarnya jiwa lu tuh seperti apa. Nah, akhirnya dia mulai mencari, meniatkan, oke, kalau gitu nanti saya akan mencari jiwa saya itu seperti apa. Jadi nggak istilahnya waktu itu dia nggak ada keraguan sama sekali, pokoknya saya akan mencari. Nah akhirnya setelah ngobrol-ngobrol itu akhirnya didengar oleh para gods atau para dewa-dewa. Nah ini agak sedikit unik kalau teman-teman mendengar dewa-dewa, mungkin saya nanti akan coba ceritakan juga tentang nanti hubungannya dengan the four angels dengan ini depan. Jadi ceritanya pas ketika udah ngobrol dengan Athena, terus akhirnya Athena bilang ya sudah kalau memang sudah mau berjalan, sudah mau mencari, akhirnya disebutnya tantangan. Kalau di yang cerita pada umumnya pada rakyat, Hercules itu ketemu dengan Raja Heritus, kemudian nanti baru ditantang kasih 12 kerjaan. Nah kalau ini enggak. Jadi sudah ngobrol dengan Athena, akhirnya Athena ngasih kalau kita bilang tuh di Yunani itu, atau mungkin kalau teman-teman tahu tentang Ordo Franciscan atau apa, itu dikasih sabuk, jadi dikasih tali, ikat pinggang, ya sudah kayak itu, diikat, ya sudah kalau udah siap, ya itu melakukan perjalanan.
Nah, pas ketika didengar oleh para dewa itu, ternyata dewa-dewa itu juga bantu. Mungkin kalau teman-teman yang familiar tentang Mahabharata atau Ramayana, itu kesannya kayak bunga-bunga gitu turun. Tapi akhirnya didengar sama dewa Vulkan. Dewa Vulkan itu penguasa gunung berapi. Terus pas ketika dia dengar Hercules mau mencari jiwa gitu kan, mencari jiwanya sendiri, dikasih hadiah si Hercules sama dewa Vulkan. Nah, terus didengar lagi sama dewa Neptunus atau dewa Apollo, dikasihlah dia kuda untuk ini saya kasih kuda biar nanti dia bisa melakukan perjalanan kemana-mana. Terus dikasih lagi, kalau salah saya lupa, satu lagi dikasih sama Perisai sama si Vulkan, terus Neptunus itu kuda, terus dikasih sama saya lupa ya, saya lupa. Dikasih satu lagi sama si dewa matahari Apollo itu pedang dan panah. Nah, kalau misalnya ketika kita melakukan perjalanan sebenarnya ada beberapa keyakinan atau kepercayaan. Ketika kita mau bekerja apapun, ketika dalam hal hidup, nah, biasanya kita selalu akan meminta Tuhan untuk memberikan kita perlindungan. Nah, biasanya perlindungan itu dalam bentuk 4. Ada yang di bagian laut Mediterania atau mungkin kepercayaan zaman sekarang juga selalu punya keyakinan bahwa sebenarnya alam semesta ini dibagi dalam 4 elemental. Jadi dalam bentuk api, dalam bentuk air, dalam bentuk tanah, dan dalam bentuk udara. Oh, saya lupa tadi pas yang ngasih Merkurius itu ngasihnya pedang. Jadi lengkap, dia dikasih perisai, dikasih kuda, terus dikasih panah dan tongkat, terus kemudian dikasih pedang oleh si Merkurius. Nah, kalau teman-teman familiar dengan konsep secret teaching-nya atau rahasianya mereka, biasanya kalau api itu lambangnya si dewa Vulkan karena tempat untuk petuk. Kemudian kita bicara tentang air misalnya, air itu dari Apollo dan itu kuda. Tentu ada pertanyaan, kenapa kok dikasihnya kuda gitu kan? Mungkin kalau pernah dengar cerita bahwa kuda itu sebenarnya adalah lambang emosional yang bergerak-gerak. Jadinya banyak sekali yang perlu dikendalikan di sana. Terus kita bicara tentang yang Merkurius itu lambangnya udara, dan dia memberikan pedang. Kalau teman-teman familiar dengan konsep tarot, misalnya tarot card, itu ketika kita bicara tentang kemampuan berpikir, itu pasti lambangnya simbolnya pedang. Dan kemudian juga tentang simbolnya action, misalnya dalam hal ini si Dewa Matahari, itu ngasihnya kayu, tongkat, dan panah itu untuk berjuang. Jadi sebenarnya ceritanya ketika Hercules itu pertama kali mau, oke, saya akan mencari jiwa saya yang hilang atau mungkin jiwa saya pengen mencari matahari. Itu awalnya pasti banyak sekali faktor-faktor yang akan menolong dan membantu. Jadi istilahnya sesuatu yang ilahi, Tuhan mungkin kita bilang, kita tidak akan membiarkan orang itu berjalan sendirian. Makanya kemarin sempat cerita di grup ini kalau sebenarnya ketika kita berjalan melakukan apapun yang baik dan benar Tuhan, pasti akan ditambahkan yang tadinya cuma diri sendiri maka jadi banyak, tapi balik lagi tergantung dari niatnya masing-masing. Jadi ya akhirnya beberapa mungkin kalau tradisi Yahudi mengatakan ini sebagai angel, karena sebenarnya kita juga tahu angel itu adalah penguasa dari beberapa elemen alam ya, jadi sebenarnya dibantu di sana. Oke, ini pengenalannya. Nah, ketika ditanya sama dewa kalau gitu tugas pertamanya apa? Nah, oke, tugas pertamanya itu adalah dia harus menaklukkan kuda liar atau kuda, sebenarnya kalau dalam legendanya kuda betina liar yang pemakan manusia yang dimiliki oleh Diomedes. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, ini sebenarnya kenapa tugas pertamanya jadi ketemu dengan kuda liar dan Diomedes misalnya? Teman-teman ada yang tahu? Kalau yang umum biasanya disebutnya sebagai singa dari Nemesis. Aku jadi so quiet ya, aduh, pikirannya saya jadi ini. Oke, jadi to make it short misalnya, jadi kuda liar Diomedes ini sebenarnya dimiliki oleh namanya Diomedes. Diomedes ini adalah legendanya itulah turunan dari si Ares atau Mars, dewa perang. Jadi ketika dia kebetulan raja ini adalah raja yang kejam. Jadi kalau misalnya numpang orang ada lewat di tengah-tengah kerajaannya dia itu langsung dikasih makan. Dia langsung dikasih makan ke kuda tersebut. Jadi kuda tersebut terus sengaja dibiarin lapar. Jadi siapapun yang tidak disukai oleh si Diomedes itu akan dikasih ke kuda tersebut. Kebetulan kuda tersebut adalah 4. Ada 4 kuda.
Dan kuda itu punya kebiasaan kalau dia berperang itu kudanya itu sengaja dilepas dan biarin tuh semua pasukan itu pada bubar semua, pada dimakanin oleh kuda-kuda tersebut. Nah, biasanya setelah kuda itu selesai, biasanya akan diikat sama rantai pada satu tiang. Biasanya satu tiang itu terdiri dari 4 dan itu memang sengaja dibiarin, nggak dikasih makan oleh Diomedes. Jadi itu sengaja dimanfaatkan. Dan memang kalau ada orang lewat ya udah dimasukin ke sana. Nah, kebetulan tugas pertamanya si Hercules adalah ketemu dengan Diomedes. Kebetulan dia punya teman juga, diajak temannya untuk ketemu dengan si Diomedes untuk mengambil, gak usah ada twist deh. Ini kan cuma cerita, paling nggak biar tahu backgroundnya, terus nanti langsung di switch ke yang bagian zodiaknya. Jadi kita ceritanya satu atau dua cerita. Nah, misalnya ketika kita bicara dengan alias jadi lupa. Oke, nah ketika si Hercules ngajak temannya ketemu dengan Diomedes, ada satu masalah di dalam kejadian ini, yaitu si Hercules langsung ngambil kuda tersebut. Nah, jadi akhirnya ketika ketahuan bahwa si Hercules itu mau ngambil kudanya, Diomedes akhirnya marah sama si Hercules, dan ketika itu langsung berantem lah di situ. Jadi berantem, bergulat, makanya kalau di dalam gambarnya ini si Diomedes ini bergulat dengan Hercules. Nah, kebetulan pas ketika mau lagi bergulat seperti itu, kebetulan kudanya juga liar. Akhirnya bergulat dan kemudian dilempar sama Hercules si Diomedes itu ke kuda tersebut, dan akhirnya kuda tersebut memakannya dia. Kebetulan kudanya liar, dan setelah kudanya memakan si Diomedes itu sendiri, akhirnya kudanya jadi tenang. Dan disitulah akhirnya mulai ketahuan bahwa sebenarnya istilahnya karakter kuda tersebut ketika memang sengaja dibiarkan sedemikian lapar, jadi memakan manusia. Nah, akhirnya si Hercules itu setelah tenang, 4 kuda tersebut karena memakan si Diomedes sendiri, akhirnya dibawa. Nah, setelah si Diomedes meninggal dan kudanya dibawa, ternyata sebentar. Ternyata pas ketika si pasukannya ketahui, itu akhirnya marah semua pada Hercules dan akhirnya mau membunuh Hercules waktu itu. Dan akhirnya si Hercules karena nggak bawa kuda, akhirnya dikasih lah ke temannya dulu. Ini tolong dong pegangin atau jagain dulu gitu loh. Jadi biar nggak ganggu pas lagi berantem. Akhirnya Hercules berantem dengan si pasukannya dan menang. Tapi ada masalah di sana, yaitu ketika temannya itu dikasih kuda tersebut, ternyata temannya itu tidak bisa mengendalikan 4 kuda tersebut. Kalau misalnya mungkin dari teman-teman bisa bilang, wah ini kasihan banget temannya gara-gara dikasih kepercayaan untuk megang 4 kuda tersebut, ternyata malah jadi kemakan gitu. Akhirnya Hercules dengan sedih, akhirnya dia ngebawa kuda tersebut ke Raja Eurystheus. Nah, disitulah akhirnya ketahuan kalau ya tugasnya berhasil dan ya sebenarnya selesai ceritanya, walaupun nanti dikasih tugas berikutnya. Jadi sebenarnya kalau dibilang sebenarnya apa sih kuda ini tersebut gitu, walaupun sebenarnya ada legenda lanjutannya, kalau teman-teman menarik melihat dari legenda mitologi Yunani, jadi dari 4 kuda tersebut disembahkan ke si Zeus, tapi ternyata si Zeus ini nolak, dikirimlah singa, beruang sama kalau nggak salah macan satu lagi. Nah, akhirnya saya lupa saya dikirim, akhirnya jadi Zeus itu menolak permohonannya dan akhirnya si kudanya salah satu kabur. Nah, kabur itu akhirnya legendanya ke daerah Macedonia, dan Macedonia itu akhirnya jadi kudanya Alexander the Great atau Iskandar juga lain. Nah, itu salah satu legendanya, tapi validnya bahwa kudanya Iskandar juga lain dari kudanya Diomedes itu masih jadi misteri. Oke, nanti saya akan lanjut setelah lagi cerita, nanti saya akan ngasih tahunya ke bentuk zodiaknya. Nah, ada legenda lagi ketika Hercules disebutnya nama siapa nama kudanya? Namanya kudanya Diomedes. Nah, ada disebut namanya banteng kereta. Jadi ada salah satu kerajaan namanya di Pulau Kreta di salah satu Yunani. Nah, itu ada nontonnya. Nah, ketika kita bicara tentang kuda kereta, nah teman-teman mungkin ada legenda di sini yang cukup menarik. Jadi Raja Kereta waktu itu meminta ke Apollo, tolong dong saya minta tolong berikan satu barang benda untuk saya persembahkan kepada dewa-dewa, kepada sesuatu yang ilahi.
Kemudian Apollo itu tersenyum maksud atas permintaan si Raja Kereta, akhirnya dipilihlah banteng kereta tersebut. Ya mungkin persembahannya zaman dulu biasanya banteng kan lebih besar daripada sapi ataupun kerbau. Ketika dikasih ke Raja Kereta itu, ternyata Raja Keretanya malah berpikir, waduh, barang udah dikasih bagus banget kan, kalau gitu nanti saya simpan dulu aja deh, nanti yang dikasih ke dewa-dewa, ke Tuhan itu dikasih yang ini aja deh, kerbau biasa aja gitu kan. Nah si Apollo dengar hal seperti itu, gak suka lah dia dengan Raja Kereta. Kemudian akhirnya dibilang kalau gitu dikutuk gitu kan. Nanti istrinya itu akan jadi suka sama banteng. Ya udah akhirnya istrinya suka sama banteng dan akhirnya melahirkan anak. Anaknya disebutnya namanya Minotaur. Nah Minotaur itu nanti ada penjaga labirin dari Yunani. Mungkin nanti teman-teman kalau tahu tentang legenda labirinnya Yunani yang kalau misalnya lagi ngamuk itu gempa banget kalau kereta duduk gitu kan. Jadi nah itu nanti ada legenda lagi sampingannya tapi bukan terkait dengan Hercules. Nah pas ketika tahu itu lahir dan tapi tetap si Raja Keretanya masih masalah, masih tidak mau memberikan banteng itu kepada dewa-dewa. Nah kemudian akhirnya dilepas itu dia bantengnya, akhirnya banteng itu ngamuk. Ngamuknya itu semua diseruduk satu kota itu disebut. Permasalahannya di kereta adalah di Pulau Kreta mereka termasuk percaya terhadap terhadap banteng. Jadi kalau misalnya banteng kenapa tuh mereka nggak mau dibunuh, jadi mereka ngumpet aja. Jadi udah dikejar-kejar sama si bantengnya. Kebetulan banteng itu karena pemarah itu katanya legendanya itu udaranya itu sampai jadi api. Nah pas ketika dia marah-marah gitu terus tiba-tiba dikasih tugas oleh Hercules untuk mengambil banteng tersebut. Nah ada yang sedikit unik ketika si bantengnya itu ketemu sama Hercules, dia itu malah bukan nyeruduk si Hercules, tapi malah kayak nunduk begitu, menghormati Hercules. Ya udah kemudian Hercules mengambilnya dan mengikatnya. Nah kemudian dia pengen minta si Raja Kereta itu, tolong dong bantengnya dikasih ke saya. Terus kemudian si Raja Keretanya bilang, enggak ah saya nggak mau gitu kan. Ya udah akhirnya dilepas. Nah dilepas akhirnya bikin ribut lagi tuh bantengnya. Sana sini. Akhirnya ya udah dia nyerah. Akhirnya si banteng keretanya dibawa oleh Hercules ke tempat Raja Eridanus. Nah sebenarnya ceritanya banyak. Tapi saya cuma pengen ngasih concern berapa orang. Ini ceritanya sebenarnya begini. Nah saya langsung skip aja biar nanti. Nah saya mungkin ngambil root utamanya. Bentar bisa di ini juga ya. Sebenarnya ada teknik meditasinya, tapi saya merekomendasikan teman-teman studi ke Alice Bailey. Biasanya mereka banyak. Oke. Kali teman-teman bisa lihat di ininya. Nah, ini sebenarnya kalau kita cerita, saya boleh ini. Nah, kalau teman-teman lihat sebenarnya ketika kita tahapan perjalanan, misalnya saya ngambil dua contoh dari si Hercules, ceritanya sebenarnya banyak. Misalnya ketika tentang Golden Apples, misalnya cara tentang ketemu bagaimana mencari jiwanya sendiri, atau misalnya ketika dia ketemu dengan singa Nemesis, yang simbolnya biasanya simbolnya Leo, terus kemudian bagaimana dia mengakumulasikan dirinya sendiri dan seterusnya, misalnya sampai nanti ketemu di Cerberus ataupun The Cattle of Grayon. Nah, tapi ketika kita bicara dua ini, ketika kita bicara tentang kuda liar Diomedes, itu sebenarnya konsepnya adalah dia masuk ke Aries. Mungkin teman-teman bingung, kok kenapa sih bicara tentang kuda, kok dalamnya masuknya Aries misalnya. Kita harus ingat bahwa ketika bicara di Aries, itu ada kata kuncinya yaitu the god of Mars atau Aries, di mana segala sesuatu itu harus dilakukan dengan cara konflik. Makanya ketika kalau di dalam cerita pertamanya, itu ketika Aries mengambil kudanya bukan dengan cara baik-baik. Nanti berbeda deh, kalau misalnya nanti seiring dengan waktu, ketika nanti teman-teman mempelajari tentang mitologi Yunani, itu akan bicara tentang sabuk Amazon. Jadi, biasanya cewek-cewek itu kan pakai kayak korset ya, tapi nggak sih pakai kayak pakai sabuk. Nah, ketika dia bicara itu nggak seperti pas ketika dia di Aries. Dia ada proses diplomasi dan macam-macam. Jadi lebih baik, lebih berkembang. Jadi kalau teman-teman lihat ketika berjalan dari Aries ke Pisces, maka teman-teman akan dapat kualitas bahwa menjadi lebih baik, menjadi lebih banyak virtu yang lebih dikembangkan. Cuma itu nanti belajarannya pelan-pelan. Nah, biasanya kita pertama di dalam tahap awal adalah kita bicara tentang self realization kita. Bagaimana sebenarnya ketika kita mau mulai perjalanan kita apapun itu sebenarnya, bahkan hal-hal kecil. Misalnya ketika teman-teman
oke, saya cuma mau create bisnis, saya mau kerja, saya mau doing something, saya bikin komunitas, saya bikin apapun. Yang terpenting adalah know yourself. Nah, yang penting, makanya kalau bicara tentang kuncinya Aries itu adalah know yourself. Jadi sebenarnya tahu semua properties dari kalian. Mungkin ketika punya banyak masa lalu, misalnya dulu saya pernah kalau dalam kejadian Hercules, gue udah pernah nyoba bunuh guru gue, misalnya, gue udah pernah misalnya bahkan ngebunuh orang, misalnya dan apapun itu ya sudah, harus kita mulai starting perjalanan kita menuju ke sejatinya diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya sebenarnya kalian bisa lihat bahwa ketika kita bicara di dalam tahap Mars ini ada konsep misalnya kuda liar, yaitu bagaimana kalian mengendalikan sebenarnya gejolak di dalam emosi sendiri. Tadi dapat kuncinya misalnya ketika si Hercules itu berniat untuk melakukan perjalanan, dia ketemu dengan si Athena, kemudian dia ngobrol, terus dewa-dewa senang, dan salah satu dewa, misalnya dewa Apollo atau dewa penguasa lautan, itu ngasihnya malah kuda, bukan ngasih yang perahu atau ngasih yang segala macam. Nah, karena simbol kuda itu sebenarnya gejolak dari emosi diri kita sendiri. Makanya biasanya banyak sekali yang kendalanya di orang itu, banyak di orang yang kendalanya adalah pengendalian dari emosi. Makanya biasanya dikendalikan. Makanya ada temannya yang teman Hercules yang dikasih 4 kuda tersebut, tapi bukan mengendalikan, malah jadi kemakan diri sendiri. Itu sebenarnya salah satu kunci di dalam legenda cerita pertama ini, bahwa ketika kita mau starting apapun, mulai apapun, ya kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri sebenarnya, dan juga gejolak-gejolak emosi. Di dalam tahap Mars ini kita belum berbicara konsep pola berpikir, negosiasi, dan segala macam. Jadi kita masih starting our journey, jadi yang memang agak sedikit berbeda. Nah, beda dengan ketika sudah masuk dalam konsep Taurus. Kita sudah mengetahui punya banyak barang, kalau di dalam legenda tadi si Raja Kereta itu udah minta, udah deket ketika sama Tuhan, misalnya dikasih, ini semuanya gue kasih ke lo gitu. Tapi pas ketika mau dikembalikan itu kayaknya berat. Nah, itu sebenarnya malah mengakibatkan konflik yang di dalam kehidupan diri sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat sesuatu yang baik dari Tuhan, misalnya apapun, pekerjaan, karir, duit, segala macam, mungkin kalau yang dari saya ambil di sini adalah mengembalikan kembali ke mereka. Karena kalau tidak nanti itu nanti membuat kitanya jadi serakah sih sebenarnya. Dalam hal ini contohnya ketika kita punya properti sesuatu yang baik, udah jadi raja, terus nanti biasanya hubungannya akan punya masalah dengan, ya, biasanya kalau di situ diceritakan dengan tiba-tiba istrinya jadi suka sama kuda tersebut misalnya. Nah, itu sebenarnya bagaimana mengendalikan dan kontrol. Makanya kalau disimbolkan dalam zodiak ini kita bicara konsepnya Taurus. Kita bicara tentang tentang uang, kita bicara tentang kekuasaan, kita bicara tentang kenyamanan, kita bicara tentang properties yang kita miliki. Tapi the good things adalah masing-masing zodiak itu punya kapasitas positifnya sendiri-sendiri. Misalnya ketika kita bicara tentang konsep Aries, maka kita bicara tentang kita straight to the point, dan kita tahu diri kita sendiri dan kita mau jalan ke arah kemana. Nah, ketika kita bisa tahu Taurus, kita tuh sebenarnya konsepnya kita mau menyingkirkan apapun yang kita ya istilahnya ketika teman-teman sudah berniat, kayak misalnya di Aries, saya ingin menuju sesuatu, nah dengan bantuan Taurus tuh biasanya nanti kita akan menuju dengan tujuan kita sendiri. Tapi biasanya nanti sering dengan waktu, ketika kita berjalan, kita jadi bingung arahnya kita kemana nih, ke sana kah, ke sini kah. Nah, disitulah nanti kita ceritanya tentang golden apples atau apel emas dari taman. Nah, itu legendanya Gemini. Tetapi karena ceritanya nanti kalau diceritakan sekaligus semuanya jadi nggak seru, jadi saya nggak banyak deh, itu nanti sisanya the rest-nya teman-teman yang mempelajari. Oke, gitu aja ya, Be, jangan kebanyakan. Halo ya, abinya pulang. Enggak. Oke, teman-teman ada yang mau nanya nggak dari sekelumit cerita dari Kokoroy? Ada yang mau nanya? Bingung ya, karena ini ceritanya dongeng sih. Gak apa-apa, nanti saya dongengin lagi. Iya. Untuk tema hari ini kita nggak meditasi ya, saya cuma cerita aja. Tapi balik lagi kalau misalnya teman-teman di sini adalah virtue. Karena kalau teman-teman mengembangkan meditasi terus-menerus tapi nggak mengembangkan virtue, kasihan nanti ketika meditasinya udah makin dalam, tapi jadi nggak applicable. Misalnya ketika kita bicara tentang konsep Aries ini, paling nggak kita tahu diri kita sendiri. Terus ketika kita bicara tentang konsep Taurus, kita apapun yang kita jalankan ya kita harus track on the right path gitu loh. Jadi nggak ke kiri, nggak ke kanan, dan kita yakin bahwa
kita memang berjalan pada arah kita. Dan itu sebenarnya nanti hubungannya dengan Ganesha, tapi nanti biar Mas Jiwo yang cerita bergan nanti cepat. Oh ya, ya Rika kalau mau nanya silakan misalnya dari ini. Nah, saya juga bingung mau nanya apa. Boleh diulang kok Virtu apa ya? Tadi kecepetan. Oh, biasanya. Virtu itu biasanya kebajikan. Kalau misalnya salah satu contoh kalau di teman-teman di yang belajar prana pasti kalau di basic itu udah diajarin misalnya harus loving kindness, misalnya harus mencintai sesama. Nah, sama juga dengan teman-teman yang rajin meditasi apapun, kalau nggak mengembangkan ada beberapa yang mengatakan keutamaan, tapi juga ada yang mengembangkan kebaikan. Jadi misalnya kalau kita rajin meditasi, tapi hanya meditasi tapi kita nggak sadar bahwa benar ada tanggung jawab yang kita harus penuhi di dunia ini, ya gitu kan. Jadi kasihan juga. Terus ketika kita memang punya jalur spiritual, memang kita punya tantangan, tapi kita nggak kita cuma maunya spiritual, meditasi dari jam pagi, tapi kita nggak melupakan yang lain. Padahal sebenarnya kita bisa menjalankan dua itu sendiri kok. Saya sendiri pengalaman juga menjalankan, maksudnya ya kita punya di jalur spiritual, jalur rohani lah ya. Tapi kita juga punya tanggung jawab dengan kehidupan batin kita, dengan kehidupan fisik kita, ya kita jalanin dengan konsep keyakinan itu, ya kita sebenarnya bisa menjalankan. Biasanya figurnya adalah figur Taurus. Nah, kalau misalnya ya teman-teman yang background-nya ke Hinduism, mungkin bisa ngambil background-nya ke Ganesha. Jadi ya itu sih sebenarnya. Mudah-mudahan jawab Virtu. Jadi kalau karena biasanya saya udah kebiasaan nyebutnya Virtu, jadinya ya sebenarnya itu kebajikan. Mirip dengan HD, ya mirip dengan Human Design. Cuma kalau Human Design biasanya mereka mencampur antara astrologi dengan I Ching dengan Kabbalah. Biasanya I Ching-nya semua yang terkait dengan waktu, bahkan Kabbalahnya yang terkait dengan waktu dimasukkan di sini. Cuma karena saya pakai yang konvensional, yang zodiak zaman dulunya, jadi ya ketika kita melakukan penelitian jiwa untuk mencari kesempurnaan jiwa kita, ya jadinya pakainya yang dimasukkan ke dalam aspek Human Design atau I Ching. Pak Roy. Iyo. MCIC ACDC apa ya? Ini artinya ini ascendant. Oh, kalau sini aja dulu. Makasih ya. Itu ascendant, AC itu ascendant, DC itu descendant. Kalau ini midnight, ini saya lupa lawannya. Jadi pas ketikan kayak nun. Jadi kalau misalnya kita baca dalam astrologi, misalnya kalau teman-teman lihat, ascendant itu kecenderungan yang biasanya terlihat oleh orang. Descendant itu biasanya yang tidak terlihat atau yang disembunyikan secara alam bawah sadar. Bukan bawah sadar sih, tapi yang disembunyikan di bawah orang. Kalau bawah sadar yang IC, terus kalau misalnya kita mau aspirasinya kemana, misalnya kita punya impian kemana, tujuan kemana, nanti biasanya masuknya ke ini, mid-heaven. Nah, mid-heaven itu kalau teman-teman lihat di dalam kajian astrologi, biasanya mereka akan sukanya di sini posisi karir. Tapi saya karena kita bukan kelas astrologi, saya nggak membahas di astrologi ya. Jadinya ngobrolnya astrologi. Oke, kemudian bahasa Andri Wijaya bisa menjawab itu maksudnya AC, DC, MC. Jadi bukan alternatif current listrik atau direct current-nya listrik. MC singkatan apa tadi, Pak? Saya lupa, tapi itu sebenarnya mid-heaven. Kita nyebutnya biasanya mid-heaven. Mid-heaven itu sesuatu yang memang kita aspirasi kita mau ke arah kemana. Heaven apa heaven? Mid-heaven itu kalau bahasanya jadi kayak langit tengah. Oh, langit tengah. Oh, iya. Kalau itu IC juga lupa. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Nah kan kalau kayak gini, kalau legenda nggak banyak pertanyaan kan jadinya sebenarnya. Kata Kokoroy, ada pertanyaan yang lebih berat nggak? Malah enakan begini kan, jadi ini jatahnya jadi ngalor ngidul kemana-mana. Iya. Nah, kalau ini kan bisa nggak ngalor ngidul. Iya. Tapi mungkin bentar ya. Ini mungkin biar nggak terlalu jadi saya mungkin Indra nanya tuh ukuran sepatu kudanya berapa? Sepatu kudanya, yang penting bisa muat 3 kuku aja.
Jadi sebenarnya ini, Ngaca. Mau nanya dong? oh ya silakan. Ini Ya. sesi jangan serius-serius ya, karena Soalnya topiknya udah serius, kita nyambungnya ya harus serius gitu. ya udah. Boleh. Ya. Nggak, ini kan tadi bicara apa makhluk mitologi gitu kan, ada Hercules, terus Nemesis, gitu-gitu. Berarti kan saat ini entitasnya tuh tetap masih ada secara energi gitu ya. Terus bukannya dewa-dewa itu tuh akan hidup atau lebih kuat kalau banyak yang mendoakan gitu kan, banyak yang berdoa kepada mereka ya. Kalau dalam kondisi sekarang kan zamannya sudah berubah, terus kemudian entitas seperti itu terus biasanya seperti apa gitu loh. Kalau misalnya sudah hampir tidak ada lagi yang berdoa kepada mereka, terus mereka akan seperti apa gitu. Oh, waduh, ini pendekatannya bisa macam-macam, Mas Bertoni. Pendekatannya bisa ke bawah, sebenarnya dewa-dewa pun juga nggak kekal. Mereka pun juga mengalami siklus, sama seperti halnya manusia. Makanya kalau beberapa studi yang lain, sebenarnya mereka punya, kita itu punya beberapa pet. Ada angelic pet, ada human pet, ada dewa pet. Jadi maksudnya jalan yang mereka tempuh. Seperti kalau kita manusia, ya kita pasti akan terlahir, kemudian dari ibu hidup, kemudian nanti meninggal. Dewa pun juga sama. Tapi kalau kita bicara dewa sebagai entitas, mereka pun juga sama. Jadi mereka hidup pun terlahir. Cuma bedanya adalah kita harus ingat bahwa dewa-dewa itu cara proses berakhirnya agak berbeda, tergantung dari sudut keilmuan. Ada yang misalnya dia terlahir dari pikiran apa, the mind of God. Caranya gimana saya menjelaskannya? Jadi ketika kita bicara the mind of God, itu ketika satu entitas, satu creation, misalnya ketika Pak Bertoni mengatakan, oke, saya berpikir tentang kita yang baik-baik aja. Pikir misalnya tentang loving kindness ke para penderita COVID. Itu sebenarnya dari bagian diri. Saya menganalogikannya biar untuk mempermudah, walaupun sebenarnya keakuratannya mungkin agak sedikit berbeda. Biasanya the perfect itu Tuhan itu lebih perfect. Misalnya katakan dari sisi kita di mental body kita berpikir bahwa kita butuh membantu seseorang. Nah kemudian dari diri Pak Berton itu muncul sebenarnya. Nah itu sebenarnya kita anggap kalau kita memposisikan diri kita itu sebagai Tuhan, maka si penolong ini adalah dewanya tersebut. Nah pada satu titik ketika dewa ini masih dipikirkan, masih difokuskan, maka dia tetap akan ada. Tapi once ketika dia sudah tidak ada, dia akan kembali ke dalam pikiran Tuhan. Seperti itu sih mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih. Dewa-dewa Olympus itu setara malaikat gak sih? Saya nggak berani Mbak Winnie mengatakan itu sama atau tidak. Tapi tergantung dari posisi dan ceritanya. Kalau tadi misalnya pas ketika di awal ketika ngobrol dengan Athena misalnya, bahwa sebenarnya kita si Hercules, misalnya Hercules percakapan dengan dirinya terus ketemu dengan sesuatu yang bijaksana, ataukah memang dia lagi introspeksi dengan dirinya. Karena ketika kita bicara figur Minerva atau Athena itu kan ada dua jenis. Misalnya memang ada orang kita ngobrol antara dua, ataupun memang dari aspek dirinya sendiri, karena kita tahu bahwa sebenarnya banyak sisi di dalam diri manusia. Jadi ketika kita bicara tentang wisdom, itu apakah dia lagi introspeksi dan lagi berbicara. Masalahnya di dalam mitologi itu tidak diceritakan dan biasanya tergantung dari teachernya atau para filsufnya yang menyampaikannya. Jadi mungkin pas dari satu sisi dia bisa seolah seperti malaikat, tapi di satu sisi dia bicara tentang entitas. Jadi itu. Tapi balik lagi ini opini saya. Jadi mungkin di para filsuf yang lain atau keilmuan yang lain bisa berbeda. Tapi kalau dalam konteks yang tadi, biasanya kita nyebutnya entity. Jadi misalnya dari entity air, misalnya memberikan tentang kuda supaya bentuk pengendalian emosi dari si Hercules, terus kemudian entitas dari si api, misalnya dari elemental api, itu memberikan ke si Hercules itu perisai, pelindung, supaya bisa terlindung dari segala macam apapun. Karena sebenarnya ketika kita bicara perisai yang terbaik adalah semangat dari teman-teman semua sebenarnya. Ya, tapi itu that's another story. Nanti jadi masuk ke ranah psikologi. Tapi itu dan menjawab Mbak Winnie.
bapak yang baik kan. Ternyata Winnie suka mitologi Yunani juga nih. Jadi lumayan ada pertanyaan. Nah, untuk para Novitri ada pertanyaan? Oh, belum. Belum, monitor Jadi- dulu. Lagi sambil Oh. aktivitas yang lain. Oh gitu. Jadi Dengerin Kokoroi di dongeng dua. dulu, dengerin dongeng pagi ini. Kokoroi di dua ini. Disambi-sambi. Ya, Iya. sebenarnya kalau baca karena sebenarnya saya cuma ini terkadang kita kalau baca beberapa cerita mitologi yang memang kebetulan kita sebutnya saga, itu sebenarnya banyak cerita dan banyak keilmuan dan biasanya banyak aliran-aliran kepercayaan ataupun school itu mengambil ceritanya di sana. Misalnya kalau teman-teman yang suka dengan numerologi misalnya itu kan runutannya dari Pythagorean School. Jadi pendirinya itu Pythagoras. Nah, itu mereka yang sebenarnya yang pertama kali awalnya itu mencetuskan numerologi. Misalnya banyak sekali hal seperti itu dan itu bukan hal-hal yang mungkin orang menceritanya legenda itu biasa gitu karena biar untuk merawat karena zaman dulu itu untuk merawat scripture itu ada dua jenis. Memang orang disuruh ngafal A, B, C, D, bukan sama kayak teman-teman yang menghafal Al-Quran. Tapi ada juga beberapa guru yang cukup cerdas menyembunyikannya dalam bentuk cerita supaya nanti orang-orang di masa yang akan datang itu bisa mendengarkan ya keilmuan ataupun teaching yang cukup baik tanpa perlu mikir yang terlalu complicated. Nah, itu banyak yang menyembunyikan di sana. Cuma memang biasanya butuh ada seseorang yang buka kuncinya itu. Biasanya para filsuf ya kalau zaman dulu atau para aliran kebijaksanaan. Mungkin beberapa teman yang ngerti tentang hermetik, nanti biasanya cukup familiar di sana. Karena nanti misalnya contohnya di Golden Apple, misalnya pas ketika di Golden Apple itu satu legendanya adalah si Hercules itu disuruh, oke kamu nyari taman yang ada Golden Apple-nya gitu, apel emas. Terus dia bingung, nyari ke sana kemari, udah sampai ke Libya, sampai ke Arab, ke Mesir, semua dikelilingin dia nggak ketemu-temu. Aduh, di mana ya gitu misalnya. Dan akhirnya tiba-tiba nggak sengaja temu dengan salah satu entitas, salah satu dewa. Dewanya kebetulan saya lupa anaknya Apollo atau apa. Ditangkaplah sama Hercules akhirnya. Tolong kasih tahu saya di mana apa sih tempatnya si tumbuhan dari apel emas itu ya udah dari cerita di sana. Jadi sebenarnya itu adalah bagaimana seseorang itu mencari tentang jati dirinya sendiri. Kan kalau misalnya beberapa bilang nyebut golden apple itu seolah kayak representatif dari jiwanya sendiri. Ketika saya mencari jiwa kemana ya udah nyari-nyari keliling-keliling kesana kemari gitu. Akhirnya ketemu dengan sesuatu yang menginspirasi. Ya misalnya kalau Apollo itu adalah simbol dari dewa matahari sebenarnya. Ketika dia turun, oh iya kita serahkan di sini loh petnya kita. Nah sebenarnya banyak sekali yang hal-hal seperti itu. Makanya kalau baca cerita-cerita, mungkin ketika dari lihat sudut pandangnya dongeng, tapi pas ketika lagi sudut pandangnya agak serius, wah itu sebenarnya cukup menarik karena banyak sekali. Sama ketika teman-teman kalau misalnya harus mencari apapun lah ya misalnya, terkadang butuh bimbingan dari yang pure higher soul misalnya. Itu salah satu contohnya. Biasanya teman-teman yang pana udah cukup familiar mengenai konsep ini. Tapi mungkin nggak dikasih tahu ini Yunaninya gini, biasanya cuma dikasih itu tentang Merkurius doang. Kenapa Merkurius itu sayapnya misalnya di kaki misalnya, bukan di kepala gitu kan. Kalau misalnya di kaki itu nggak terbangnya ke atas gitu kan. Itulah yang unik-unik. Oke, saya jadi cerita panjang nih kemana-mana nanti. Udah ya, udah kan belum? Ditutup aja coba kalimat penutup, nanti baru pertanyaannya lebih bebas lagi. Bebas. Oke. Nanya lagi deh, kalau boleh. Ya boleh, silakan, Pak Bertoni. Nah gini, nih kan di antara dewa-dewa mungkin apa nggak cuman Yunani juga kali ya, Mesir juga, terus kemudian dari bangsa-bangsa yang bisa bertahan ribuan tahun gitu kan Cina, Mesir, terus Romawi gitu kan. Itu kebudayaan yang begitu besar dan panjang sekali sejarahnya gitu. Nah, kalau misalnya Kokoroi di sini lihat gitu. Kokoroi kan Katolik kan ya? Oh, iya, saya dari religion Katolik. Ya,
Kalau dari menurut Kokoro sendiri itu dari entitas dewa-dewanya mereka gitu-gitu, kira-kira yang menurut Kokoro sendiri itu relatif kudus itu dewa apa dan yang mana gitu. Kalau yang saya lihat mungkin ya, saya juga belum pelajari yang mendekati itu misalnya dewa matahari gitu kan. Dia punya sifat-sifat kerendahan hati yang besar, terus kemudian sifat memberi yang besar, ibaratnya selalu memberi tak harap kembali gitu kan. Kita juga nggak perlu nggak perlu memberi ke matahari, ibaratnya seperti itu gitu kan. Dan itu termasuk dewa yang kuat sekali, termasuk di Jepang juga Shinto itu dewa matahari dan Mesir. Nah, kalau menurut Kokoro ya dari dewa-dewa yang Yunani itu yang relatif menurut Kokoro itu kudus itu dewa apa gitu? Sebenarnya kalau mungkin kalau jawabannya to the point, saya cuma mengatakan tidak ada dewa Yunani yang kudus. Mohon maaf sebelumnya. Jadi saya karena ketika bicara tentang dewa-dewa Yunani ini banyak sebenarnya pelajaran yang diambil. Mungkin agak sedikit berbeda dengan Mesir. Kalau di Mesir itu mungkin kita bicara Osiris dan segala macam lebih cenderung ke arah pemujaannya. Tapi kalau di dalam mitologi Yunani, ketika kita mempelajari sejarahnya, itu sebenarnya buat untuk pelajaran dari kita sendiri sih sebenarnya. Jadi misalnya contohnya ketika kenapa di dalam tradisi Yunani itu selalu membagi jadi 3, misalnya yang si Hades di bawah, terus kemudian di Zeus penguasanya, kemudian ada satu lagi yang matahari si Apollo-nya. Tapi ada satu sisi yang ketika legenda si Apollo ingin menggapai matahari, kalau nggak salah Perseus atau apa, saya lupa. Nah itu sebenarnya juga dibilang itu saya lupa nih, waktu itu sampai di legenda Titan-nya. Jadi memang ketika Titan-nya hancur dibaginya jadi 3 kekuasaan. Nah itu pun sebenarnya masing-masing punya permasalahan sendiri-sendiri setahu saya. Bahkan ketika si Perseus, mungkin kalau masih ingat legenda tentang Andromeda itu pun juga ada hubungan dengan Dewa Matahari. Jadi nggak sesempurna itu. Kemudian juga kalau ingat mati perjalanan si Hercules untuk ngambil untuk bawa kuda babi liar misalnya, itu juga dia itu pernah kecewa dengan salah satu dewa matahari karena dia pas menjalani padang gurun itu dia sebel karena dia panas kering dan terus nggak bisa apa, akhirnya dia panah itu si dewa mataharinya gitu kan, lo kok ngasih panas nih gitu, padahal kan masih perjalanan masih jauh. Tapi ada satu yang unik yaitu memang dewa mataharinya baik, si Helios itu ngasih kayak semacam guci. Kalau guci Yunani kan agak sedikit unik, jadi kayak vas bunga terus ada pegangan dikasih ke si Hercules ini buat pegangan si Hercules untuk melakukan perjalanan. Nah ini mirip kalau misalnya Pak Berto melihat di tradisi yang mirip, misalnya di dalam tradisi India kalau misalnya punya dewa terus nanti dikasih kayak barang-barang yang bagus di India misalnya. Nah itu mirip juga kejadian di situ. Jadi memang karakter dari dewa matahari pun pasti akan selalu memberi. Jadi kalau misalnya komparasi dengan Amaterasu dan segala macam itu memang iya dia memberikan sesuatu. Tapi balik lagi biasanya simbol salah satu simbol dewa matahari adalah jiwa kita sendiri. Jadi ketika kita mau meminta sesuatu ya mungkin ke Tuhan biasanya akan melewati soul. Tapi ya again itu ini sih Pak Berto, kalau misalnya terlalu bicara entity, kalau saya lebih cenderung bicara tentang persepsi, apakah dewa matahari itu persepsi dari diri kita sendiri yang lebih tinggi. Itu sih, jadi kita ngebicaranya entitas, nanti jadi takutnya ini ya, jadinya politeis sih sebenarnya. Jadi sebenarnya nanti ada dilemanya di sana. Itu sih. Jadi saya mungkin karena background-nya ini yang monoteis, jadi ketika kita bicara cerita politeisme, saya bicaranya tentang dalam konsep di dalam elemen-elemen dan beberapa karakteristik di alam, jadi entitas dan segala macamnya. Walaupun sebenarnya semua itu sebenarnya mengarahnya sih tetap ke yang satu sih sebenarnya. Semua cenderungnya adalah in the mind of God. Mudah-mudahan menjawab. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Saya soalnya topiknya ini nggak mudah menjawabnya sih, Pak Berto. Ya, terima kasih. Maksud saya gini sih, intinya usia bumi ini kan sudah berapa ya? Mungkin sekian juta tahun, saya juga nggak pelajari detail. Tapi intinya pasti mestinya sih Tuhan itu seperti punya wajah di tiap-tiap bangsa gitu kan. Nah mungkin wajahnya bisa beda-beda gitu loh. Kalau kita bicara agama-agama di saat itu kan masih terbatas. Misalnya
agama Buddha waktu itu ya masih di sekitar Asia gitu kan. Nah, dia belum sampai ke Amerika, tapi mestinya sih di belahan sana juga ada wujud-wujud yang sifat-sifat Tuhan atau malaikat-malaikatnya itu yang berwujud melalui dalam konteks lokalnya mereka gitu loh. Saya kebayangnya sih gitu. Jadi saya juga tetap ngelihat misalnya kalau kita bicara dewa-dewa, pengen tahu kalau memang sifatnya sama dengan sifat-sifat Tuhan gitu kan, ya mungkin itu entitas yang sama, cuman beda wajah. Ya mungkin sih ini kan persepsi saya sendiri, tapi kita sama-sama punya pegangan bahwa alam semesta itu punya sistem seleksi gitu kan. Jadi baik kepercayaan maupun agama dan pegangan-pegangan hidup itu dia akan bertahan long lasting kalau dia punya sifat-sifat yang selaras dengan semesta gitu loh. Nah gitu, kalau nggak selaras pasti ya udah punah. Dan juga sampai sekarang pun udah banyak kepercayaan yang sudah hilang gitu kan, udah punah, agama-agama yang punah juga udah banyak sekarang gitu. Nah, gitu sih kebayang saya. Tapi ya apa ini diskusi aja gitu. Iya, nggak apa-apa Pak. Terima kasih diskusinya. Karena memang itu ada waktunya. Kokoroy, kalau dewa-dewi Yunani untuk masalah jodoh apa? Dewa apa? Dewa Amor. Bukan dewa Amor ya, Amor. Dewa apa? Ini Aphrodite. Aphrodite kok aku. Loh, oh gitu, benar. Siapa tuh yang jawab? Mau manggilnya entitas, nih kita bicaranya konsepnya entitas atau apa? Karena ada teman-teman yang suka iseng gitu kan, mereka beneran loh pakai ritual loh, jangan salah. Nah ini makanya bilang benar pertanyaannya juga kan. Karena ada teman-teman suka ritual yang mereka aliran mereka witch atau Wicca, mereka manggil entitas seperti itu. Jadi kalau memang mau mengambil karakter lah, kita bicara karakter dari Aphrodite atau Venus ya mereka bisa diambil. Ataupun mereka pakai nymphs, misalnya legenda dari nymphs mungkin yang biasanya cewek-cewek seperti Putri Duyung, tapi bukan Putri Duyung kayak legenda gitu, the nymphs, nah itu mereka ngambil dari sana. Dan ada juga yang bicara tentang succubus dan incubus. Nah, itu sebenarnya yang agak-agak. Kalau entitas itu berarti itu positif atau negatif sih kalau bicara entitas? Kalau yang kayak yang dirimu ceritain itu awam nih. Jadi ada dua, misalnya ketika kita menginterpretasikan mitologi itu ada memang kejadian sebenarnya dan ada kejadian yang memang sebenarnya dinasehatkan. Misalnya contoh paling gampang ketika kita legenda Putri Duyung misalnya. Kan kalau di Mermaid di Disney itu dianggapnya cantik, baik hati gitu kan. Tapi kalau legendanya kan enggak, Mermaid itu pemakan manusia misalnya. Dan itu banyak diceritakan dari legenda-legenda pelaut atau pelaut lah ya, biasanya ketika ketemu di satu pulau atau ketika di karang itu ketemu sama ada figur wanita dan figur wanita itu menseduce, menggoda si pelaut-pelaut itu dan tapi kemudian nanti untuk memakan. Nah itu biasanya ada banyak yang kejadian-kejadian seperti itu, makanya dibilang entitas, tapi entitasnya seolah-olah terlihat cantik, tapi mereka menyerap. Kalau kita bicara dari konsep energi, mereka akan mengambil energi dari yang orang sekelilingnya, atau mungkin orang-orang sekarang nyebutnya vampir energi. Tapi kan orang zaman dulu mungkin nggak bicara vampir, karena mungkin vampir itu baru muncul ketika era perang Turki dan Eropa baru muncul di sana. Tapi kalau orang-orang mitologi zaman dulu kan nggak kenal vampir, mereka berarti apa misalnya mermaid yang ngambil energi orang gitu kan. Jadi ya, tapi ada beberapa orang sampai sekarang masih melestarikannya dan mereka melakukan ritual tertentu misalnya untuk mengambil kualitas atau karakter tertentu. Ya sama lah, misalnya kenapa sih kita dekat sama orang tertentu, dengan ngobrol dengan orang tertentu, karena kita pengen dapat kualitasnya dia misalnya. Kita ketemu sama orang yang rajin misalnya, supaya kita dapat nih, ya minimal percikan ilmunya gitu kan. Kita dekat-dekat sama orang-orang yang rajin doa, ilahi, misalnya biar kita ketularan doanya, sama dengan hal seperti itu konsepnya. Jadi kita ketemu dengan berbagai macam orang, sama dengan entitas. Jadi sebenarnya itu kita mengcopy entitas itu dalam diri kita sendiri. Entitas bisa baik dan buruk sebenarnya. Jadi, tapi saya nggak bicara entitas sebenarnya, karena biar lebih familiar, jadi nyebutnya entitas. Tapi kalau biasanya kita nyebutnya thought form, karena lebih, apa ya, mungkin lebih netral kalau kita bicara thought form. Kalau entitas tuh jadinya ada yang, kalau ketemu culture di tertentu, bilangnya entitas buruk. Tapi ada culture tertentu bilangnya entitasnya buruk. Baik, plus minus. Jadi ya thought formnya lah. Dan itu bisa diambil kok, memang bisa di copy kalau mau iseng. Ya biasanya beberapa teman-teman yang suka energi, tapi jangan dipraktekin deh ya, copy. Nanti yang Wika itu nanti repot nanti. Gak kedengeran deh suaramu, mute.
Dirimu pernah eksperimen kopi dari entitas iseng? Daripada sebenarnya ketika kita melakukan virtu, kalau menurut Tetorkom, virtu itu adalah entitas. Misalnya kita pengen rajin. Kita pengen rajin itu sebenarnya itu sebenarnya muncul di sana, rajin. Jadi ya, ini untuk publik atau enggak sih? Yaudah ditutup dulu, nanti kita ngobrol baru lebih dalam lagi. Coba, silakan. Yang tentang umumnya ditutup dulu. Oke teman-teman, terima kasih atas sharingnya. Untuk hari ini kita bicara tentang mitologi Yunani, bahwa sebenarnya banyak yang bisa kita ambil dari mitologi Yunani untuk pertumbuhan spiritual. Tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa dewa-dewa adalah misalnya begini dan begitu, tapi kita mengambil cerita dan kemudian mengambil hikmahnya. Seperti tadi Hercules, itu sebenarnya semua tantangan Hercules bisa kita mapping seolah-olah mereka melakukan perjalanan melalui zodiak masing-masing, ada kualitas positif, ada kualitas negatif. Tentunya kita mau mengharapkan kualitas positif lah yang menjadikan kita supaya nanti ujung akhirnya kita akan percaya seperti matahari. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Koko Roy untuk kesempatan untuk mengisi tentang mitologi Yunani tentang Hercules. Thank you. Jangan bosan-bosan. Terima kasih. Ya, mari.